Gereja Masihi Injili Minahasa, Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, kolom 1 sampai dengan kolom 16. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita akan menggunakan tata ibadah keluarga hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Nova Karinda, Sarjana Teologi. Dalam persiapan jemaat diundang berdiri, panggilan beribadah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Menjemput Kadim, kita menyanyi berkat kemurahan-Mu. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga kita. Amin. Kita menyanyi Ku Mengasihimu. Yesus, kau perlindungan
Jemaat disilakan duduk. Mazmur 115 ayat 15 dan 16. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kita menyanyi pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bersama Engkau Bapa, membawa kami dalam ketenangan kedamaian. Karena pertolongan-Mu sempurna bagi kami, sehingga membawa kami untuk terus melihat kepada Tuhan, karena kami tahu apa yang Engkau rancangkan bagi kami itu indah, memberikan kedamaian, ketenangan, sukacita bagi kami. Bapa, bawa kami lebih mendekat kepadamu, lebih melekat kepadamu, sehingga kami tahu apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami dan kami menikmatinya. Karenanya kami rindu firman-Mu dibukakan bagi kami, suara hati-Mu diperdengarkan bagi kami, karena di dalamnya kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami mampu menikmati apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, Engkau yang berfirman, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Keluargaku, kita membaca Alkitab dalam Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-25. Pembacaan kita dalam tema manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur.
dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang melakukannya. Amin. Shalom, damai di hati, puji Tuhan, keluargaku yang dikasihi, diberkati Tuhan. Tidak ada dalam hidup kita sebagai manusia seseorang berkeinginan hidup menderita di dunia ini. Tidak ada. Semua orang, dari yang kecil anak-anak sampai orang yang sudah lanjut usia, semua berkeinginan untuk menikmati kesenangan, kebahagiaan, sukacita, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kemakmuran dalam hidup di dunia ini. Karenanya ada banyak orang bahkan memakai berbagai cara untuk mewujudkan kebahagiaan yang dia rindukan. Tetapi saudara, sebesar apapun usaha kita manusia, ketika kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan itu kita lihat sebatas pandangan mata kita, sebatas pemikiran kita, sebatas kemauan keinginan kita, maka itu menjadi sia-sia. Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan itu sementara di dunia ini dan tidak kekal. Kadang orang berpikir mendapatkan kebahagiaan setelah dia memiliki istri, memiliki suami. Kadang orang berpikir mendapatkan kebahagiaan setelah punya pekerjaan, atau setelah memiliki rumah, atau setelah memiliki banyak fasilitas yang mendukung aktivitasnya. Ketika dia memilikinya, benarkah kebahagiaan itu sudah dia miliki selamanya? Karena ternyata banyak orang punya suami, punya istri, punya pekerjaan, punya rumah tempat tinggal, punya banyak fasilitas yang mendukung aktivitasnya, tidak menikmati kebahagiaan. Karenanya mau mengajak kepada kita, kebahagiaan yang kita inginkan, yang kita rindukan itu bukan hal yang salah. Kenapa? Karena kita belajar dari firman Tuhan dalam Alkitab, Tuhan mau
kita manusia itu benar-benar memiliki kebahagiaan, benar-benar memiliki kesenangan, bahkan benar-benar memiliki kesejahteraan, kemakmuran dalam hidup. Salah satu alasan Tuhan ciptakan kita manusia itu karena kesenangannya, kemauannya, keinginannya. Ketika dia menciptakan manusia, bukan sekedar manusia dia ciptakan, dia jadikan, tetapi dia sediakan segala sesuatu untuk manusia nikmati apa yang kita inginkan selama ini, kesenangan, kebahagiaan itu. Dalam Kejadian 2 pembacaan kita di sepanjang minggu ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah sangat-sangat menginginkan kita ini bahagia. Allah menginginkan kemakmuran dalam kehidupan kita. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia juga menciptakan Taman Eden. Taman Eden adalah satu taman yang luar biasa indah dari gambaran Alkitab yang dicatat sebagai firman Allah yang mau mengatakan tidak ada di dunia ini yang mampu melebihi Taman Eden. Gambaran Taman Eden ya ada. Kebahagiaan di Taman Eden ya mungkin. Gambaran kebahagiaan di Taman Eden ya mungkin. Boleh kita katakan ada. Tetapi kebahagiaan, keindahan Taman Eden yang sesungguhnya tidak ada di dunia ini. Dan ketika menikmati kebahagiaan di Taman Eden itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa indah. Taman Eden dipenuhi dengan berbagai tanaman yang tumbuh subur, memberikan keindahan, kesejukan, tapi juga memberikan banyak hal. Di dalamnya manusia boleh menikmati buah untuk dimakan. Ada banyak hal. Dan itu tumbuh di Taman Eden. Bahkan dikatakan bahwa dari Taman Eden mengalir sungai yang terbagi menjadi 4 cabang. Dan dari aliran sungai itu kita tahu bahwa ketika tanaman diairi air, dia akan tumbuh subur. Dia tidak mudah mati, tetapi dia akan tumbuh menjadi lebat dan bisa menghasilkan buah. Dari sungai yang mengalir juga dari Taman Eden, dikatakan bahwa ada tempat yang menghasilkan emas, bahkan emas yang terbaik. Yang kalau sekarang kita banyak orang berburu emas, investasi emas. Tetapi mau dibandingkan dengan emas dari Taman Eden, itu tidak ada tandingannya dengan apa yang ada di dunia ini. Dan itu dari Taman Eden. Mengalir. Untuk apa? Untuk memberikan kesejahteraan, untuk memberikan kesejukan, untuk memberikan kemakmuran bagi manusia yang diciptakan Allah. Bahkan Tuhan Allah tahu akan keberadaan manusia. Dia tidak mau manusia sepi. Dia tidak mau manusia menderita. Sehingga dia menciptakan banyak hewan untuk menemani manusia, tapi toh Tuhan lihat itu tidak sepadan dengan dia, tidak pantas untuk menemani dia, sehingga Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan dia. Itulah perempuan yang menemani laki-laki Hawa dan Adam. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, belajar dari firman dalam Kejadian 2 ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau saudara kita ini hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kesenangan. Karena untuk itu Tuhan menjadikan kita. Dia memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini.
Tapi dia mau kita juga harus tahu bahwa tujuan dia menciptakan kita untuk kemuliaannya sebagai Allah pencipta. Sehingga dengan keberadaan kita, maka nama Allah semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Olehnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari selalu melihat kepadanya agar semua itu benar-benar memuliakan Dia. Kita tidak harus ragu, khawatir, takut dengan kebutuhan kita, dengan apa yang akan terjadi di sekitar kita, dengan apa yang akan kita alami, kita hadapi. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir, karena kita tahu Allah mau yang terbaik untuk kita dan Dia sudah menyediakan semua untuk kita. Tapi belajar memang dari firman, keindahan Taman Eden tidak dinikmati lagi oleh Adam dan Hawa karena mereka jatuh dalam dosa. Nah, olehnya belajar bahwa ketika Allah membaharui kehidupan kita manusia di dunia ini, dalam hubungan kita dengan Dia, dengan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menggantikan kita dalam penghukuman dosa, sehingga kita boleh lagi berhubungan langsung dengan Tuhan Allah dan menikmati apa yang Dia rancangkan bagi kita, yaitu kesenangan, kedamaian, kesejahteraan. Maka mari kita menghargai Allah dalam hidup kita. Kita menghargai apa yang Dia anugerahkan kepada kita. Alam ini ciptaannya Dia berikan untuk kita, bukan kita untuk alam ini. Tetapi alam ini untuk kita dan kita ini untuk Tuhan. Kita membutuhkan sesuatu, Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Ibarat dari Taman Eden mengalir sungai, mengalir air yang tidak pernah berhenti. Air yang memberikan kesejukan, air yang memberikan kesuburan, air yang memberikan berkat, air yang memberikan kedamaian, ketenangan. Maka seperti itu juga yang mau Allah mau. Kita melihat kepada Yesus sebagai sumber air kehidupan kita. Bersama dengan Dia, Yesus yang adalah Tuhan, kita akan mendapatkan air kehidupan itu yang terus menyegarkan kita, yang terus menguatkan kita, yang terus melindungi kita, yang terus memberkati kita. Bersama Yesus sebagai air kehidupan bagi kita di dunia ini. Sekali lagi, kita tidak perlu ragu, khawatir, takut. Kita butuh keamanan, kedamaian. Darah Yesus telah memberikan perlindungan itu bagi kita. Darah Yesus yang telah membungkus kita untuk memberikan keamanan, untuk kita tidak ragu, tidak takut dan tidak khawatir dengan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita khawatir dengan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan untuk kehidupan keluarga kita, kehidupan keseharian kita. Yesus itu sumber segala berkat. Yesus itu menyediakan segala sesuatu. Yesus itu selalu mengulurkan tangan. Dan di dalam Yesus itu tidak ada yang mustahil dalam kehidupan berada di dunia. Yesus menunjukkan kepada kita begitu banyak keajaiban. 5 roti 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang. Artinya bahwa kecukupan, kelimpahan selalu ada pada Yesus. Tidak pernah ada kekurangan di dalam Yesus. Karena Dia mau kita terus datang kepadanya. Sehingga kita tahu kebutuhan pribadi kita, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita, semua tersedia di dalam Yesus. Dia mau kita menikmati itu. Tapi Dia mau, mari kita datang kepadanya saudara. Bersyukur kepadanya, meminta kepadanya, berserah kepadanya. Dan hanya mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang merancangkan manusia hidup berdampingan dengan suami, dengan istri. Allah yang merancangkan adanya keluarga dalam kehidupan kita. Allah juga yang memelihara, Allah juga yang menjaga, Allah juga yang memberkati. Karenanya juga
hargai kehidupan rumah tangga keluarga kita. Suamimu itu adalah pemberian Tuhan, istrimu itu adalah pemberian Tuhan. Engkau diikat dalam tali kudus di dalam Yesus Kristus, maka biar kebersamaanmu sebagai suami dan istri engkau jaga, engkau pelihara di dalam Tuhan. Bawa hidup keluargamu di dalam Tuhan. Masalah apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun, taruh itu kepada Tuhan. Ingat dan percaya, Tuhan yang menjadikan dia pendamping kita. Tuhan yang menjadikan suami untukmu. Tuhan yang memberikan istri untukmu. Maka untuk menjaga keutuhan keluarga Kristen, jangan andalkan kekuatanmu, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Andalkan Dia yang telah menyatukan keutuhan keluargamu. Maka engkau akan menikmati berkat-berkat yang berlimpah, karena melihat bahwa engkau ada karena Tuhan, keluargamu ada karena Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dengan keutuhan kehidupan keluargamu. Makanya saudara, Tuhan Allah merancangkan yang terbaik. Dia mau kebahagiaanmu, Dia mau kesejahteraanmu, Dia mau kedamaianmu, Dia mau ketenanganmu. Benar-benar engkau miliki dalam hidup di dunia ini. Dan itu bukan hal yang mustahil, saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Allah yang luar biasa di dalam Yesus. Tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Kita betul terbatas. Allah kita yang tidak terbatas itu. Tetapi Allah mau kita yang terbatas ini jangan mengandalkan kekuatan kita. Tapi dengan kita yang terbatas ini benar-benar hanya berserah dan bergantung kepada Dia. Maka hidupmu yang dirancangkan Tuhan benar-benar menjadi bagian yang indah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati. Amin. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ada di dunia ini karena Engkau. Dan Engkau merancangkan yang terbaik untuk kami. Engkau mau kami bahagia, Engkau mau kami sejahtera, Engkau mau kami tenang, Engkau mau kami damai. Itu semua Engkau sediakan bagi kami. Tapi Engkau mau kami benar-benar bergantung kepadamu. Sehingga segala rancangan-Mu yang benar kami nikmati, kami miliki. Dan membawa kami tidak ragu dan khawatir, apalagi takut. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan itu di hati kami. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Bapa dalam Yesus yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah yang Engkau ciptakan bagi kami. Kami semua diberkati untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami memberi persembahan, kuduskan apa yang kami beri, berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kami yang boleh ada dalam persekutuan yang indah ini. Pelayan khusus yang boleh menopang ibadah, Penatua Bapak Samuel Mince diberkati dalam kemurahan Tuhan, bersama keluarga dalam perlindungan, sehat dan kuat. Tim musik, prokantor, multimedia, semua diberkati dalam kasih Yesus. Terpuji Engkau Tuhan, memberkati Jemaat Rondor Paniki Bawah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ketua, Pendeta, Bapak Theo Tawaris Master Teologi. Kasih Tuhan sempurna menyertainya bersama dengan keluarga. Semua pelayan khusus diberkati, tetap dalam kerendahan hati dan selalu meninggikan dan mengagungkan Engkau. Semua jemaat Rondor diberkati dalam kemurahan Tuhan. Bahwa kami semakin menggantungkan hidup kami kepadamu, bahwa kami menikmati kemurahan-Mu, bahwa kami untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami. Terpuji Allah Bapa dalam Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. Kita menyanyi El Shaddai. Kita menerima berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita akan melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan pribadi kita dan keutuhan keluarga kita di dalam Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus, sekarang sampai Maranatha. Demikian ibadah selesai. Tuhan Yesus